Nah, ini kan yang saya pengen tanyain adalah gimana caranya Pak Yos ini kan semua orang di market ini punya style-nya masing-masing. Iya, Apakah Shalendra ini kan long only ya setahu saya long kebanyakan. only. Ini filosofi apa yang pertama kali mungkin bikin Pak Yos klik gitu kan? Kayak zaman Warren Buffett dia dulu pertama kan dia pernah belajar teknikal dulu tuh. Iya, Terus akhirnya dia ngerasa, "Oh ini bukan begini caranya," iya, tapi saham itu adalah sebuah bisnis yang harus di-value iya, berdasarkan bisnisnya. betul. Nah, ini gimana caranya Pak Yos nyampai ke filosofi itu awalnya? Terus terang filosofi investasi kita memang, mengalami transformasi yang cukup signifikan sih kalau dilihat dari awal kita mulai sampai sekarang ya. Transformasinya bagaimana? Kira-kira begini, waktu kita baru mulai Shalendra dulu kita mikir the best way untuk dapetin AUM dan nasabah-nasabah adalah dengan memberikan mereka maximum return, Ya. ya kan? Segede-gedenya gitu loh return-nya, ya kan? Caranya bagaimana? Caranya adalah kita stick to, beberapa investment principles, yaitu fundamental driven, Ya. ya kan? Value investing, and high portfolio concentration, Oke. ya kan? Ini 3 memang di tahun pertama terus terang hasilnya luar biasa. Fund yang pertama kali kita luncurin namanya Shalendra Opti Growth Fund. Waktu itu, it's an equity fund, 100 miliar. Return di tahun pertama 144%. Oh, luar biasa waktu itu. Luar biasa, ya kan? Strateginya adalah value driven, fundamental, high portfolio concentration. Waktu itu misalnya nih, kita ngambil posisi di United Tractors. United Tractors itu 40% dari portfolio loh. Karena ini discretionary fund waktu Ya. itu, ya kan? Dan kebetulan memang pas cold cycle-nya lagi mau berbalik arah gitu, Iya. lagi mau naik ya kan. Akibatnya ya tentunya hasilnya luar biasa ya kan. Tapi lama-kelamaan kita belajar bahwa yang namanya value investing, high portfolio concentration ini memang bisa menghasilkan return yang gede, tapi unfortunately sering juga NAV-nya jadi volatile. Very volatile. Very volatile karena high portfolio concentration ya kan, and then value investing kadang-kadang yang namanya value investing itu kelemahannya adalah sering kita punya satu ide bagus, tapi it takes time untuk ide ini untuk bekerja gitu loh, ya kan. Nggak semua klien bisa punya kesabaran yang sama gitu loh, Ya. ya kan. Nah, akibatnya lama-lama kita belajar bahwa kalau kita mau menjadi institusi yang besar, mau Ya. bisa mengelola dana institutional investor yang besar, Ya. mungkin strategi yang lebih bagus adalah kita memberikan above average return, nggak harus luar biasa returnnya, nggak perlu spektakuler, tapi long term consistency is very important Oke. menurut saya, Nah, ya kan. gimana caranya Pak untuk misalnya investor sini kan pasti banyak kan retail yang nonton ini. Ada beberapa mungkin fund manager tapi mostly retail yang nonton ini. Gimana caranya mereka bisa bikin portfolio yang seperti itu yang sebenarnya konsisten dan ibaratnya ya nggak terlalu volatile gitu. Karena kan orang banyak yang masuk ke sebuah fund, mereka mau investasi sebuah fund, mereka nggak cuma nyari apa namanya return yang paling tinggi, Iya. tapi mereka juga cari risk adjusted return kan. Nah, gimana cara bikin risk adjusted return ini? Unfortunately menurut pengalaman kita ya, Ya. kebanyakan orang nggak ngeliatin risk adjusted return loh. Oke, Mereka absolut aja lihatnya. iya, waktu mereka mau beli reksadana, mereka lihat, wah siapa nih yang top 5-nya nih in terms of return, ya kan. Dia Oke. pilihlah dari top 5 itu siapa gitu loh. Sortino, Sharpie-nya nggak usah dilihat gitu kan. Dia nggak lihat lagi tuh, ya kan, nggak dilihat lagi sama mereka. Yang penting return-nya dulu gitu loh. Ya. Dan ini memang salah satu problem yang selalu kita hadapin, ya Mhm. kan. Kita mencoba educate orang, tapi kebanyakan orang tuh tidak appreciate gitu loh. Oke. Mereka cuma mau lihat pokoknya tetangga sebelah bisa kasih return segitu, Ya. kok kalian nggak bisa gitu loh, Ya. ya kan. Oh. Ini klasik problem yang kita hadapin even sampai sekarang, ya kan. Jadi kalau 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 investor kepengen membentuk portfolio seperti kita, sebetulnya nggak sulit-sulit banget gitu loh, ya kan. Cuma it's all about mindset, ya Oke. kan. Masalahnya terutama investor yang generasi muda nih ya, Ya. sorry nih ya kan. Investor yang generasi muda ini mereka kebanyakan mulainya tuh waktu zamannya Covid. Waktu market indeks masih rendah banget, Betul. ya kan, semua masih murah Beli banget, apapun naik. beli apapun naik, ya kan. And that's been going on for 5 years, Ya. ya kan. Jadi di mata mereka, kalau kita bilang kita punya produk yang bisa memberikan potential return 20%, nggak seksi, Oke. iya kan? Mereka bilang, "Wah, cuma 20%." Itu besar Ya. sekali loh. Besar Padahal sekali. padahal 20-25% kalau kita compound 3 tahun itu double loh duitnya, Ya. iya kan? Cuma banyak, terutama yang di kalangan muda, buat mereka kurang seksi segitu, ya kan? Nah, jadi kayak saya bilang masalahnya masalah mindset sebetulnya. Kalau kita mau risiko yang terukur, ya kan kita harus realistis gitu loh, ya kan. Yang namanya risiko terukur tidak bisa memberikan return yang spektakuler, Ya. ya kan. So it's all about mindset.
Jadi style yang berubah apa nih, Pak? Jadi berarti dulu kan lebih agresif nih dengan concentrated portfolio. Sedangkan kan banyak value investor di luar yang sangat ibaratnya sangat menggaungkan concentrated ini seperti Chris Horn. Even Charlie Munger sampai di akhir beliau meninggal, dia bilang kan posisinya cuma 3 yang dia punya. Ya. Satu Berkshire Hathaway, 2 itu Costco, Ya. 3 itu fundnya Lilu yang di Cina. Hmm. Nah, itu tanggapan Pak Yos bagaimana terhadap hal itu? Karena itu yang saya praktekkan di pribadi saya. Ya. Saya nggak pernah punya, ini kan personal tapi bukan fund ya. Betul. Personal saya nggak pernah punya lebih dari 3 sih Pak, posisi dari dulu. Iya. Terus terang saya kalau pribadi juga, saya tetap stick dengan high portfolio concentration. Karena Oke. menurut saya itu yang paling efektif, ya kan. Tapi kalau kita mengelola dana orang, ya kan, terutama di Indonesia lah ya, peraturannya beda nih. Harus ya kan? bikin produk kan. Harus bikin produk, kalau produk reksadana itu per posisi maksimum 10% dari total dana yang kita kelola. Iya. Tapi kalau produknya KPD atau discretionary fund, itu baru bisa kita kelola seperti investment pribadi kita. Kalau gitu. balance fund juga 10% atau bisa di atas kalau Tetap balance? 10%. Yang Oke. namanya reksadana itu maksimum per saham atau per obligasi 10% dari total dana yang kita kelola gitu loh. Jadi berarti minimum harus punya 10 posisi Iya. kalau reksadana. Nggak bisa high portfolio concentration. Kecuali kalau kita produknya KPD, baru beda. Iya. Jadi perbedaan mindset-nya investor retail ini sama institusi, itu apa Pak yang paling mungkin berbeda? Saya pikir kalau investor institusi itu mereka rata-rata udah lebih sophisticated sekarang, Iya. ya kan? Di mana mereka juga sadar bahwa kalau return terlalu spektakuler, mereka juga agak-agak curiga gitu loh. Iya. Dapat dari mana gitu Betul. bisa segitu ya kan? Yang Betul. lain-lain returnnya katakan cuma 15%. Iya. Kok kamu bisa ngasih return 40% gitu? Iya. Main saham apa gitu loh ya kan? Nah itu akan diobok-obok tuh mereka tuh perutnya. Isinya apa sih sahamnya gitu Iya. ya kan? Jadi kita harus hati-hati juga gitu loh. Sementara kalau dengan investor retail mereka nggak terlalu peduli. Oke. Mereka yang penting return-nya berapa ya kan, kapan mereka mau tarik dananya bisa, udah mereka tenang lah gitu loh. Oke. Mungkin saya pengen masuk ini lebih detail Pak, ke stock selection-nya Pak Yos. Gimana caranya Pak Yos itu, kan tadi bilang sangat fundamental kan, berarti ini deep research kita sebut ya kan. Iya. Jadi Pak Yos benar-benar analisa perusahaannya, pelajarin sampai di luar kepala. Nah ini mulainya nih dari mana Pak, untuk teman-teman yang masih awam ini? Proses seleksinya ini, dari Iya. awal. Yang paling gampang sih mulainya dari baca annual report-nya sih. Oke. Baca financial statement-nya yang diterbitkan, kita bisa lihat di website-nya IDX ya kan. Kalau saya biasanya saya mulai dari situ. Kalau saya ngeliat kok saham ini kayaknya menarik, industrinya bagus, valuasinya kok kayaknya murah banget ya gitu loh ya kan. Valuasi murah itu nggak berarti beneran murah loh ya Iya. kan. Sering valuasi murah karena there is something wrong gitu loh. Ada problem ya kan. Tapi biasanya saya mulai dari situ, kemudian saya lihat financial statement-nya seperti apa, saya mulai ngeliat rasio-rasionya seperti apa, and then saya mulai bertanya gitu loh, ini saham ini murah karena memang ada problem, atau karena mispriced by the market, Oke. ya kan? Kalau dia mispriced by the market, itu yang saya cari gitu loh, ya kan? Karena market ini sering salah juga gitu loh, mereka pikir, kadang-kadang mereka terlalu pesimis terhadap satu emiten, ya nggak? Mereka nggak sadar bahwa udah banyak sekali terjadi perubahan yang positif, ya kan? Itu yang kita cari biasanya sih. Jadi 900-an saham itu Pak Yos harus liatin semuanya atau udah ada kira-kira stock universe-nya sendiri yang Pak Yos suka? Sama saya pengen tanya satu lagi Pak, investor kan biasa punya circle of competence mereka. Misalnya Chris Horn, dia punya beberapa perusahaan yang dia suka, misalnya rating agency gitu kan, Moody's, S&P. Misalnya Bill Ackman, dia jago di Domino's Pizza, Iya. dia jago di F&B lah. Dia jago juga di Hilton, hotel-hotel begitu. Pak Yos punya nggak nih circle of competence? Kan Pak Yos tadi bilang dulu pernah main di United Tractor. Adakah certain sektor yang Pak Yos ini benar-benar kayaknya lebih paham dibanding yang lain, dan itu jadi universe-nya Pak Yos, atau tetap dibuka seluas-luasnya? Saya buka seluas-luasnya, jadi saya nggak melimit diri saya sendiri terhadap sektor-sektor tertentu, tapi saya punya list grup-grup tertentu yang saya coba avoid. Oke, ada blacklist-nya kira-kira? Saya punya blacklist gitu loh, ya kan. Oke, ya kalau di Indonesia biasa banyak begitu kan? Iya, karena saya udah main saham udah 35 tahun. Iya. Saya udah ngalamin banyak sekali ups and downs. Saya udah kenal sifat-sifat emiten tertentu, ya kan. Oke. Mereka care apa enggak terhadap minority investor, track record mereka selama 30 tahun terakhir seperti apa, saya udah tahu tuh. Ini kan. Jadi yang saya limit adalah grup exposure-nya gitu. Oh, jadi grup exposure-nya jangan di limit, tapi kalau misalnya lihat universe ya semua yang ada di Indonesia. Yes. Oke.